Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Daris Karim. Lalu juga ada rekan saya, Renovaldi Damario Zaki, FRP 042, ini saya 07. Di sini kami akan menjelaskan tentang alur kode yang kami gunakan dalam tugas G01 dari kelas Project. Untuk kode pertama yang akan kami jabarkan adalah kode client.py. Untuk program client.py ini berfungsi untuk eh, menghubungkan klien dengan server melalui port 12345. Nah, untuk library-nya ada 5, yaitu socket, threading, OS, time, dan sys atau sistem. Terus untuk download directory-nya ada di client downloads. Apabila nggak ada, akan dibuat directory pertama client downloads. Lalu untuk fungsi dari keseluruhan kode ini adalah kode ini memang bertujuan untuk berkomunikasi antara klien dan server. Lalu juga ada koneksi melalui soket untuk menginisialisasi jalur TCP-nya. Lalu juga ada mekanisme up- upload dan atau download saat komen upload file ditekan. Jadi ada di sini untuk uploadnya, terus nanti akan ada keterangan apabila sedang mengganggu atau mengunggah atau mengupload. Lalu juga ada fungsi download apabila sedang menunggu atau meminta file dari server. Lalu untuk kode selanjutnya itu server sync dulu. Nah, untuk server sync ini server sederhana ya bersifat sinkronus. Lalu untuk fungsi dari server sync ini adalah membentuk server berbasis TCP yang yang bersifat untuk menerima atau dan menyalurkan file yang ada dari suatu server. Untuk cara kerjanya cukup simpel, yaitu server akan secara terus-menerus memanggil fungsi accept atau menerima file untuk menunggu klien. Nah, saat klien A tersambung melalui kode yang client.py, program akan masuk ke dalam blok fungsi atau fungsi baru yang dinamakan handle client. Nah, ini handle client. Di sini juga ada keterangan tangani satu klien secara sinkron hingga diskonik atau sampai klien sudah tidak menggunakan server lagi atau tidak terhubung di server. Nah, untuk fungsi-fungsi di sini ada fungsi setup tentunya untuk membuat directory. Lalu untuk fungsi selanjutnya ada receive line untuk menerima koneksi dari klien. Lalu ada receive exec yaitu memberikan catatan jumlah byte yang diterima dari soket. Lalu juga ada handle list dan handle upload untuk menerima dan eh, menulis atau memaparkan file yang diterima dari klien. Lalu juga tentunya ada yang download untuk mengirim file ke klien. Ini untuk yang file handle tadi untuk eh, menghandle request dari klien. Lalu untuk selanjutnya ada server thread reply. Nah, untuk server thread reply ini menggunakan 3 library yaitu socket threading dan OS. Untuk port yang digunakan tetap sama yaitu 12345 dengan buffer size sekitar 4 KB. Nah, untuk server file directory-nya ada di server files. Nah, untuk yang server thread.py ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah pada blocking server sync. Jadi cara kerjanya begitu fungsi accept begitu fungsi passive accept atau menerima file dijalankan, program tidak akan melayani secara langsung, tapi akan mendelegasikan tugas klien A ke sebuah pekerja baru bernama thread, yaitu ada di sebelah sini.
Jadi untuk solusi yang kami berikan adalah memberikan sistem grading log supaya aman dari supaya daftar pengguna atau klien aman dari error atau tidak terbilang lebih baik ditulis bersamaan secara tidak sengaja oleh beberapa obrolan klien atau multi klien. Nah, untuk yang selanjutnya ada server select. Nah, untuk server select ada 5 library berbeda yaitu socket select, OS, sys, dan time. Untuk portnya harus tetap sama yaitu 1345. Untuk server select ini membuat directory atau membutuhkan directory baru bernama server underscore storage. Nah, untuk select server ini adalah pendekatan di mana server dapat melayani banyak klien sekaligus tanpa membutuhkan kerja ekstra atau proses trading yang baru. Jadi untuk menghemat memori dari suatu server ini sendiri. Nah, untuk cara kerjanya adalah mendaftarkan seluruh soket klien ke dalam keranjang, lalu server akan memanggil syscall OS bernama select untuk alurnya kita start dulu servernya. Port yang ditemukan adalah 1.5 lalu untuk IP yang digunakan adalah 0000. Nah, untuk IP-nya di sini akan ada server soket. Nah, setelah hasil dijalankan, kita akan memunculkan select server di port yang akan dimiliki lain. Lalu selanjutnya terdapat beberapa kondisi apabila tidak dapat apabila dapat dibaca atau unik ya, eh, perintahnya akan berlanjut ke print baru yaitu new connection dengan address yang akan dimunculkan melalui koneksi dari klien. Nah, nanti klien akan dapat uh, menjalankan fungsi seperti mengunggah atau file yang ada di server seperti ini. Apabila tidak ada akan munculkan fungsi atau kalimat atau kata empty. Nah, apabila um, klien ingin mengupload suatu file, nanti saat berhasil diupload akan terdapat um, tuliskan receive. Apabila upload berhasil, nanti akan menunjukkan upload sukses. Nah, apabila dijalankan proses download dan filenya tidak ditemukan, nanti akan langsung memunculkan file error tidak ditemukan atau error file tidak ditemukan. Nah, apabila sudah selesai, nanti akan muncul perintah atau kalimat atau kata atau pertanda disconnected apabila sudah tidak terhubung pada server. Nah, ini untuk kondisi di mana kita dapat mematikan servernya dengan ngecat segala apapun key-nya connect ikut yang akan memberikan petunjuk untuk mematikan server. Dan untuk demonstrasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Rio atau Mas Rio Pavi. Terima kasih. Lanjutan di bagian demonstrasi. Em, Nama mungkin dari server trading dulu. Ini artinya kalau muncul seperti ini. Kemudian kita coba tes broadcastnya. Wah, tambah klien lain. Ya. Di klien lain nanti akan muncul
eh, chat broadcast dari yang sudah ini. Sekarang misal kalau kita tes uploading file, pasti. Kemudian ya sudah kelihatan di directory server storage sudah ada tes yang file yang sudah diupload. Kemudian kita juga di klien lain cek server storage-nya ada test.txt sudah. Lalu coba eh, testing buat download test.txt di klien downloadnya sudah muncul. Oke, selanjutnya buat yang ini ya, eh, server wall, server sync dulu deh. Server sync. Oh, di sini kok di server sync udah connect ya, klien satu. Kalau misalnya kita buat chat, tes chat, sudah diterima juga di server, bisa ngelis juga, dan coba kita tes upload juga, tes ke PDF, sudah juga. Oh, di sini sync ini karena ini kena nyangkut ya, message-nya sedikit, tinggal apa. Em, Selanjutnya coba kita buka jalanin klien lain. Bisa. Se. Oh ya, benar. Ini kan masih ini. Jadi di apa sebenarnya di pas kita jalanin ini cuma buat initial chatnya, chat pertamanya. Tapi pas kita coba chat, dia akan stuck sini karena yang dia yang di handle itu masih yang client satu. Jadi ya dia servernya kan listennya cuma buat satu klien dan akhirnya dia kena blok gitu. Coba kalau misalnya server satunya kita matiin, nah, dia bakal langsung selalu diterima. Dan ya, betul. Selanjutnya buat tadi saya udah sing udah sekarang select dulu nih. Select ini karena setiap klien itu kan semua klien di handle sama satu thread doang. Kalau yang tadi trading setiap klien di handle sama masing-masing thread. Hmm, Udah, kliennya keterima di klien lain. Terus kalau misalnya bisa
coba tes upload dulu. Ya, tes download dulu deh. Tes download dulu. Eh, download tes PDF. Bisa sekarang tes upload. Eh, misalnya buat txt upload. Oke. Ya, udah muncul juga di server storage. Kalau ini langsung download tes dulu.txt. Ya, udah muncul juga di client download. Jadi untuk upload sama downloadnya eh, udah bisa juga. Selanjutnya buat yang pol. Pol ini karena dia bisa di Linux doang jadi harus pakai WSL. Sini. Udah connect. Selanjutnya coba tes broadcast. Ini juga di klien lain buat case yang list bisa bisa juga. Coba kita tes upload lagi eh, pakai file baru. PDF. Upload juga di self storage. Coba sekarang download. Sudah muncul juga. Jadi udah berhasil semuanya. Em, Mungkin sekian buat em, demontasi dari file-file server dan juga implementasi dari em, klien server dan juga I/O multiplexing.